Kalau dalam menanggulangi suatu hubungan rumah tangga itu ya nggak usah bikin rumahnya. Ya karena memang orang-orang yang ada di sekitar gue pun juga banyak gue temui gitu ya. Kayak mereka misalnya nikah di usia muda. Kalau kamu nonton, ini dengerin. Tapi gedean dia? Iya dong jelas. Pendem sendiri. Gimana pendemnya? Gitu. Pendem sendiri gitu kan. Takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan awal dari pengetahuan. Oke. Masukan buat dimasukin. Masukan buat dimasukin. Yes. Balik lagi guys di Extraordinary Talks. Seru banget nih, kalau kita ngomongin masalah dunia selebriti itu nggak akan ada habisnya. Betul. Mulai dari yang punya kabar bahagia dari Luna Maya kemarin ya, tapi juga ada yang namanya kabar berita sedih. Tapi ngomongin itu ya, gue tau nih arahnya mana. Tahun ini tuh menurut gue terlalu banyak sih berita-berita kayak gini. Betul banget. Sampai kan sampai ada headline kan maksudnya tahun 2025 ini banyak banget teman-teman kita, sahabat kita yang pada berpisah. Ya betul. Dibilangnya Jin Dasim ya? Jin apa? Jin dan Jun? Bukan. Jin Ada Kasama. komen. Jin apa gitu bekerja keras tahun ini karena banyak banget yang bercerai. Ya, tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu dong kabarnya semua yang udah subscribe di channel kita. Halo yang dari Maluku, dari Papua, jauh dari NTT, NTB. Malaysia, Di Paris, di Jerman, di Inggris, di Jerman, di Semoga semuanya baik-baik aja dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah terus nungguin episode-episode terbaru dari Extraordinary Talks. Dan hari ini kita akan ngebahas satu hal yang pastinya bakalan seru banget. Ya. Karena yang tadi ya ada kabar bahagia, pasti yang ada juga kabar duka gitu. Ya, sebenarnya bukan bahasanya, mungkin kok dibilang seru bukan seru, tapi kayak hal ini tuh lagi rame banget kejadian, kita nggak tahu kenapa. Betul, karena memancing juga untuk kita bahas gitu. Bertubi-tubi banget dari awal tahun ya. Awal tahun tuh ada, kalau nggak salah berita duka ini dari pasangan Baimong sama Oh iya, Baimong. Betul. Kalau Ria Ricis tuh tahun sebelumnya ya kak ya, bener kan ya? Dibahas. Dari Baimong. Baimong sama Paula. Ya. Terus ada Tasya Farasya sama suaminya. Betul. Yang nikahnya megah banget. Gitu. Dan yang paling baru tuh Dari adik gua, Faisah, Adek kandung. adik kandung. Oh, adek kandung. dia Gemini juga soal 6 Juni Gemini ya. juga, 6 Bener. Juni. Kita bahas nanti perasaan Raisa gimana ya, lewat versi Gemini ya. Iya. Ada Andre siapa lagi? Taulani. Ada Taulani, ada Deddy Corbuzier, Corbuzier yang sama paling anget tuh. betul sampai influencer Daehun dan si Jule. Itu juga. Gak Jadi cuma memang artis 2025 ini lumayan banyak sekali kabar-kabar perpisahan dari teman-teman kita dari dunia public figure ya, di entertainment juga. Gitu. bener-bener di luar ini pun masih banyak kayak Bedu, kayak Eza Gionino, Eza Gionino. itu semua Iya, juga. Eza Gionino. Fandi Christian tuh. Cuman kalian ngerasa nggak sih, maksudnya makin ke depan kan mungkin nggak tahu sih, pokoknya kan dibilang kalau makin ke depan ini dunia kan makin cepat dan kita sebagai manusia juga dituntut untuk cara pikir, cara kita even dapetin uang juga harus lebih cepat, harus lebih cekatan. Jadi mau nggak mau pasti ngebentuk pola kepribadian kita masing-masing kan. Mungkin kita bahas satu dulu kali ya dari yang background kita tahu gitu kan. Kayak gue pribadi kepapara tuh gara-gara akunnya si Daehun sama Jule. Mereka influencer bukan selebriti ya, mereka influencer. Yang gue tahu Daehun tuh dari Korea sampai pindah agama ke Muslim demi istrinya si Jule. Dan sekarang tuh udah mulai beredar klip-klip di mana ternyata Daehun sendiri pun dulu ketika nggak deketin Jule nggak tahu kalau Jule punya pacar. Jadi Daehun itu adalah ibarat kata selingkuhan orang ketiga yang ngerebut Jule. Dan ternyata sekarang Julenya juga punya Orang ketiga lagi. Petinju seorang ya? petinju, betul. Petinju ya? Itu parah banget karena mungkin ya netizen merasa kayak si Daehunnya udah sampai Berkorban pindah gitu ya? agama, pindah ke Indonesia, ngurus Tulus anak, ya berarti ya? tulus betul. Seorang Daehun pun, Kak Daehun pun diselingkuhin. Gue mau kayak enggak, harus ada di bawah. Daehun diselingkuhin. Julenya sama selingkuhannya abis tuh dicecer sama netizen. Tapi ada yang bilang juga, tapi Jule ini mungkin apa ya, secara psikologikal 3 tahun punya anak berturut-turut, jadi kita nggak tahu mentally gimana sampai akhirnya dia
selingkuh kan. Nah, ada netizen yang bilang kayak tapi nggak dibenerin juga sih, tapi bla 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 gitu. Nah kalau Raisa sama Hamis, Deddy Corbuzier sama Sabrina, sama Andre Si Andre Taulany sama istrinya siapa? Mantan istrinya? lupa namanya. Lupa lagi namanya. Iya. Siapa namanya? Woi, Istrinya mantan istrinya Andre Taulany. mantan istrinya. Eria. Eri Tulang, bukan. Ari itu. Jadi yang tapi menurut lu gimana? Kalau misalnya dari perspektif lu nih, si siapa Daehoon sama siapa? Jule. Menurut lu gimana perspektifnya? Kalau gua karena di agama gua, nih gua ngomongin dari sisi gua ya, di agama gua tidak diperbolehkan untuk bercerai. Jadi emang di mindset gua adalah kalau lu udah married ya gua satu. Begitupun di pasangan gitu. Jadi kayak gua Kayaknya semua agama sih ya, Nick ya. enggak, tapi kan maksud gua tidak menjelekkan satu agama pun, tapi kan maksudnya kalau di Muslim tuh masih ada pengadilan buat cerai dan agama buat cerai kan. Kalau kalau gue di ketangkep ya. Kalau gue di Katolik tuh gue harus kayak ke Vatikan dan kawan-kawan ribet lah. Gitu. Iya. Jangan salah jam. Maksudnya emang kalau untuk Katolik tuh mau cerai tuh lebih susah. Lebih susah. Karena teman gue ada yang Katolik, dia bercerai, dia cuman cerai secara hukum. Tapi secara agamanya tidak bercerai, nggak bisa. Mau cerai pun nanti Sampai ke sana. ngurusnya gitu. Oh, Jadi yang ujung-ujungnya nggak jadi cerai ya, karena kan jadi sekalian bulan madu lagi ya. Oh wow. bener Eropa, juga. iya. Ya tapi Bener. makanya di mindset gua kalau gua mau merit, gua harus benar-benar cocok dan udah yakin gitu. Karena selamanya banget sampai tutup usia. Betul, better gua bandel sekarang atau kayak ya udah gua mikir merit belakangan Ya, ya. gitu. Kalau gua, jadi gua again sebenarnya kalau permasalahan cerainya karena orang ketiga, Ya. ataupun karena bandel-bandel gitu-gitulah. Karena beda pendapat tuh harus dijajakin di awal sih kalau gua. Cuman gue pribadi ya kalau melihat isu yang Jadi calon terjadi, calon manten. Kalau yang terjadi di kabar-kabar yang sekarang muncul ya, ada Raisa, terus ada tadi Jule dan juga si Daehoon. Media itu framingnya itu kemana? Iya. Aku sih ngeliatnya gitu ya, karena kita nggak pernah tahu nih yang di highlight itu dari sisi si Daehoonnya atau dari sisi si Jule-nya, kita nggak pernah tahu. Jangankan bisa jadi ya, maksudnya bisa jadi ada hal lain yang nggak keangkat di balik kenapa mereka akhirnya bisa terjadi perselingkuhan dan akhirnya perceraian. Betul. Bisa jadi juga sekarang media ngangkat kayak kasihannya spek Raisa dicerain sama Hamis gitu misalkan. Iya. Tapi kita nggak pernah tahu dari sisi Hamisnya gimana gitu. Jadi apakah ada kekurangan lain dari sisi Betul. Raisa dan juga tadi kebalikan apa? Jangan-jangan ada kekurangan juga di sisi Jule-nya gitu sih. Jadi kita perlu jadi netizen yang cermat dan cerdas juga ya. cerdas cermat. Apa fungsi air ludah bagi manusia? Membantu mengunyah. Cermat. Jadi netizen yang kuis. Jadi netizen yang kuis. Jadi netizen yang cermat, cerdas cermat. Menang kan lumayan hadiahnya. 6 juta rupiah langsung ditransfer kemarin. Kebuka banget dong. Kalau bahas soal hubungan rumah tangga ya sebenarnya sih ya mau dibilang ambil baik enggaknya ya sebenarnya nggak ada yang mau pisah juga. Cuman namanya udah jadi konsumsi publik ya sebenarnya ya mau nggak mau suka nggak suka ya kita pun yang nonton juga kan mau nggak mau kan di depan kita tiba-tiba muncul aja ya sebijak-bijak mungkin kita memfilternya seperti apa gitu loh. Kayak misalkan ya setiap orang biarpun kayak contoh misalkan kayak si Kak Andre dia menghibur orang, bikin orang ketawa, tapi di sisi lainnya ya dia juga punya kehidupan keluarga yang mungkin ya juga punya masalah, punya problem dan lain-lain gitu. Ya sisi baiknya ya sebagai manusia gila orang tapi di rumah dia sebagai seorang bapak, seorang suami beda. Nah tapi yang gue apa? Kenapa ya? Benar kata Li, kita sebagai netizen tuh juga nggak boleh ngejudge gitu kan. Berarti kita sudahi podcast Extra Dinotos hari ini. Udah selesai. Karena kan Udah dibahas selesai ya. iya karena nggak boleh ngejudge. Iya. Tapi balik lagi ke si Kak Andre Taulany, Kak Andre Taulany, Pak Andre Taulany dan Ibu Erin ya? Iya. Erin. Itu udah fix. Fix akhirnya. Pisah ya? Udah fix. Udah disetujuin. Memutuskan untuk udah disetujuin belum? karena sebelumnya enggak kan. Jadi Iya, kayak iya. maju mundur. Sekarang mereka udah mufakat. Nah, dari kabarnya itu adalah dari pihak si sang istri itu tuh dia di rumah itu tidak tanda kutip sepengetahuan gua tidak sebagaimana seorang istri harusnya gitu. Harusnya seorang istri gimana? Ada kabar katanya dari pihak suami bilang si KR ini tuh nggak kurang memperhatikan mertuanya dia.
Nah itu katanya waktu itu yang mau ke umroh katanya udahlah dibandingkan, ini dari kabar yang gue dengar ya. Bohong lu. Kan dari banyak cek aja di sosial media, gue jadi takut. Jadi katanya si Erinya tuh bilang katanya udahlah jangan bawa orang tua, nanti susah ngurusnya di sono orang tua lu. Akhirnya yang dibawa orang tuanya sih Kak Eri gitu. Erin. Terus kayak ada lagi yang dia katanya tidak kurang pintar dalam mengatur keuangannya keluarganya katanya gitu. Terus cara dia memperlakukan ART-nya juga kurang katanya. Itu dari pihak si suaminya gitu. Cuman dari pihak si Kak Erinnya ya pembelaannya ya pasti masing-masing membela ya. Balik lagi menjadi netizen yang cermat, ya udahlah kita lihat aja lah, kita ikutin aja gitu kan. Betul. Menurut dokter, kalau kita kayaknya lagi konseling sama bunda psikologi parental and seksual gitu kan, seksual. Kalau paraseksual. Okay. Kalau kejadian kayak gitu ya dok ya, kita kan bisa lihat bahwa hidup berumah tangga itu tuh tidak selamanya manis ya, gitu kan. Karena manis cuma tropika asli, karena dia nggak tambahan gula. Manisnya alami, betul. Tidak meracuni tubuh. Bandu gula. Betul. Manisnya alami, betul. Tidak meracuni. Betul dah. Kalau sebuah pernikahan itu nggak selamanya manis ya, dok ya. Gimana caranya menanggulangi banjir bandang? Sebenarnya kalau dalam menanggulangi suatu hubungan rumah tangga itu ya nggak usah bikin rumahnya. Tangganya aja. Nggak usah bikin rumah tangga, tangganya aja. Karena kita terus naik ke atas. Psikologikalnya bagus. Ini benar. Karena kalau ada rumahnya atapnya akan mentok. Hancur. Sekuat apapun rumah pasti akan hancur pada waktunya. Amit-amit. Harus renov. Betul. Kalau tangga tuh akan jarang direnov. Intinya kita naik terus, lupakan yang di bawah. Oke. Kalau pasangannya ketinggalan di bawah, naik terus aja. Sendiri aja. Karena ke surga pun cuma satu-satu orang. Oh, oke. Masuk. Ini doktoral gue yakin. Doktoral paraseksual. Iya. Paraseksual. S3 kan. Bukan para lain. Parental. Tapi kayak makin kesini makin banyak ya di luar artis pun makin banyak nggak sih orang-orang yang pisah? Segampang itu ya. Lu berasa nggak belakangan ini tuh makin banyak orang yang pisah? Dia mau merit jadi takut-takutin. Apa justru ini? Memang that's the fact. Oh wow. Wow. Ya karena memang orang-orang yang ada di sekitar gua pun juga banyak gua temui gitu ya. Kayak mereka misalnya nikah di usia muda, terus akhirnya baru berapa tahun menjalani pernikahan akhirnya pisah gitu karena banyak ketidakcocokan gitu. Demi mengejar gua harus nikah muda gitu. Jadi menurut gua nikah muda itu bukan menjadi jaminan bahwa mereka akan bisa menjalankan suatu ibadah. Kalau di agama Islam kan gitu kan, daripada jatuhnya zina mendingan langsung nikah muda aja gitu. Tapi faktanya yang gua hadapin ini sekeliling gua, tapi bukan pada in general ya, tapi yang banyak gua temui di sekitar gua adalah mereka nikah muda tapi ujung-ujungnya mereka baru berapa tahun nikah akhirnya bisa sangat disayangkan sih gitu. Jadi mendingan persiapkan diri matang-matang financially, mentally, semuanya. Kalau udah matang baru kita akan ketemu di bulan Desember ya. Oh. Deg-degan juga nih. Nah, tapi kan misalkan gini ya, kita udah nikah nih. Menurut kalian gimana? Udah menikah? Kan gue udah menikah ya? Gue udah menikah. Gue bingung. Misalkan nih satu case lah, udah menikah tapi ternyata tuh pernikahan lu tuh malah udah kayak bentrok terus. Gitu loh. Menurut kalian tuh mungkin banyak kejadian seperti itu ya, bentrok terus. Dan akhirnya terjadilah perselingkuhan, akhirnya terjadilah kekerasan dalam rumah tangga gitu kan. Menurut kalian tuh apakah bagusnya untuk tetap jalan untuk menghindari si perceraian ini? Dari si agama kan nggak boleh sebenarnya bercerai. Apakah tetap jalan dengan bentrok terus, nggak harmonis, ataukah harus percerai aja untuk daripada demi kebaikan menyakiti satu sama lain? Menurut kalian gimana? Kalau gue pribadi yang belum menikah, maksud gue pacaran aja. Kalau itu menurut gue pacaran tuh momen dimana kita saling pacaran dan menikah itu beda kan? Itu tuh orangnya bisa beda loh. Iya. Maksud gue kalau di gue mengenal ada proses pacaran. Kalau amit-amit ternyata proses pengenalan gue tetap tidak sempurna di pernikahan karena pasti sikapnya beda. Kalau gue lebih milih untuk karena gue tetap balik lagi nggak boleh pisah masing-masing. Karena daripada menyakiti.
Gimana? Pisahnya masing-masing? Pisahnya maksudnya kayak gue Pisahnya masing-masing. nggak akan bareng. Tapi aku juga mungkin nggak akan nyari orang lain lagi udah gitu. Karena Tapi secara status masih Menikah. karena gue kan nggak boleh Oh, nggak boleh mati-matikan bercerai. kan. Jadi gue bercerai secara ini hukum. masing-masing tapi secara hukum. Maksudnya Pindah lu- rumah lah ibarat Lu kata. bercerai tapi Pindah rumah secara aja. hukum. Secara hukum. demi menghindari konflik atap. juga. Iya. Pisah atap lah ya. Pisah atap lah. Ya intinya ya bercerai lah itu. Oh, Pisah oke. lah ya, berpisah. Kalau lu gimana? Gue to be honest, selama kemarin gue kan sama yang calon gue ini kan udah 4 tahun pacarannya. Wow. Jadi ya itu tuh proses mau putusnya tuh udah berkali-kali. Mungkin udah lebih dari 10 kali. Anjir. 10 kali. Tapi gue balik lagi kita selalu komunikasi. Waktu ya? Komunikasi, iya. Benar-benar komunikasi. Kalau kamu nonton, ini dengerin. Berarti dia harus tayang sebelum Desember nih, editor. Oh, tayangnya pas nanti Pas aja. pernikahan. Pas pernikahan. Iya, pas pernikahan. Iya, di layar. Mampus. Podcast kita tayang di layar. Gitu, jadi maksud gue komunikasi itu penting banget. Jadi gimana yang tadinya kita nggak ketemu, akhirnya kita ketemu di tengah. Gitu ya. Di segala aspek ya, misal dari sisi finansial kita akhirnya jadi ketemu di tengah, dari cara agama, secara agama. Rumah dia di? Rumah dia di Bogor. Berarti ketemunya di Priuk. Di tengah itu lebih ke Cawang lah. Cawang ya, enak, oke. Di tengah-tengahnya. Jadi pola pikirnya kita harus sama-sama menyesuaikan di tengah. Karena gue tipikal orang yang sebisa mungkin selama itu masih bisa dipertahankan, harus dipertahankan. Tapi kalau udah nemu di satu titik ujung yang udah nggak bisa saling diskusiin lagi. Berarti yang sama yang Dulu, sama, iya. kejauhan. Kejauhan. Nggak ketemu di Nggak ketemu di tengah. Oh, Iya, benar. Dia sama soalnya gitu ya. mancanegara. Iya. Karena gua Mungkin ngomongin para layang. mungkin sama seperti kayak kasusnya si Om Deddy sama si ini Sabrina. ya, Sabrina sekarang kan ya. Gimana menurut lo? Itu lucu banget lagi gue denger cuplikannya. Kayak si Sabrina bilang kayak pengen banget jadi rumah tangga, tapi dia minta gajinya dikasih uang jajannya setara Bukan dengan gaji kali, maksudnya Wah, kayak uang bulanan. Uang bulanan. Setara dengan pendapatannya di bisnis dia, usaha dia. Nah, sedangkan si Om Deddy bilang, ya lu udah punya penghasilan sendiri ya udah. Gitu. Lebih kepada kayak nggak ada yang maksa lo jadi rumah tangga. Iya, apa udah lu udah penghasilan ya udah, maksudnya namanya hubungan rumah tangga ya udah bangun sama-sama, kenapa gua harus jadi ini dulu? Iya, bener. Ya, tapi faktor perceraian itu kan bukan hanya melulu tentang perselingkuhan. Betul. Kalau mungkin yang banyak beredar di media itu kan ada yang perselingkuhan. Ya. Kalau masalah Om Andre juga masalah bagaimana seorang istri itu nggak menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri. Ya, itu bukan perselingkuhan Itu bukan kan, perselingkuhan, betul. purely bukan. Menurut kalian nih, kalau kalian nanti akan menempuh, kalau Alwi mungkin udah ya. Udah, Penting nggak sih untuk ngebahas secara Open. finansial? Secara finansial maksudnya, Pasti. misalnya harta lu yang lu bawa sebelum menikah sama harta yang istri lu udah bawa sebelum menikah. Mendingan bisa harta deh. Itu bisa harta Tapi dari bener-bener penting dibahas diskusi. Takutnya kan ada join trading palsu gitu kan. iya, bahaya. Iya, hati-hati Iya, loh iya. itu. Iya. Trading palsu. Jadi dolem ini. Iya. Hati loh. Serem Jadi loh. harus diobrolin Jangan, bener-bener. jangan sampai. Harus diobrolin. Kalau gue pribadi harus ngobrol. Se-fun-fun Kayak contohnya Tapi kan yang emang udah kemarin tuh ya. emang ada yang pisah. Lu mau pisah harta atau Gak apa-apa kalau pisah harta, pound gabung harta, gue bebas. Maksudnya kayak, tapi itu kalau harus diomongin loh. menurut gue pisah. Tapi emang semua harus diomongin. Betul, Jadi, dari transparan, awal. transparan. Dari Kayak awal. contoh kemarin yang kasus Harvey Mois sama Sandra Dewi itu mereka Oh, udah jelas iya. mereka ada perjanjian pranikah bahwa semua harta masing-masing itu dipegang masing-masing. Iya. Dan menurut gue itu adalah cara yang smart Iya. sebelum mereka menikah. Dan akhirnya terbukti in case ada trouble yang sebesar yang mereka hadapi kemarin itu akhirnya jelas tuh semua hartanya. Iya. Gitu. pisah harta mendingan? Gua saranin pisah harta. Dari awal. Dari awal. Tapi lu ya lu tergantung calon lu juga gitu loh. Lu bisa harta. Gue bisa harta. Gue bisa harta. In case ada kenapa-napa, amit-amit ada kenapa-napa tuh lu nggak akan repot. Tapi gedean dia. Iya dong jelas. Gedean nih istri. Apa? Karena kan Iya. harta gua adalah hartanya dia juga. Iya. Harta dia Bukan. adalah harta dia Gitu. juga. Oh gitu. Karena harta yang paling berharga adalah Keluarga. Jadi Puisi yang paling bermakna. adalah keluarga orang. Bukan. Keluarga orang. Wow. Jadi ya itu tergantung masing-masing. Kalau gua lebih respect lah. Kalau respect. Lu respect ke Palista lu. Kayak misalkan seorang kepala keluarga kan yang harusnya mencari nafkah, menafkahi gitu loh. Kalau misalkan emang belum bisa menafkahi secara full ya udah seenggaknya lu Punya kontribusi lebih Iya. gitu dalam rumah tangga gitu. Dan ya ngomong-ngomong perpisahan dan perselingkuhan sih sebenarnya kayak lu berasa nggak sih sekarang tuh sosial media kan begitu iya. banyak cepet banget lu mau kenalan gampang. gampang. Lu Medianya gampang. mau lihat yang lebih
gampang. Iya. Gitu. Itu salah satu faktor nggak sih menurut lo? Iya. Iya, kemudahan teknologi akhirnya jadi mempermudah. Gila ya, menurut gue. Iya, Ya kan, potensi-potensi potensi kan perselingkuhan. gue bilang, maksudnya kan semakin ke depan manusia kan akan lebih mencari berbagai kemudahan. Gimana berbagai kemudahan itu juga pasti sedikit banyak akan berubah pola pikir. Berubah pola pikir akan berubah habit dan lain-lain. Nah, semakin dunia semakin maju, dunia semakin terbuka, ya pasti akan ada beberapa hal-hal lama yang akan tertinggal. Entah mungkin dalam cara mengumpulkan uang, mencari nafkah, dalam pola pikir, budaya, gitu. Iya, betul. Yang akan membentuk sifat pribadi orang itu ya. Contohnya aja kayak misal Om Deddy sama si Sabrina punya dua pemikiran yang berbeda. Dan memang mereka juga secara gap umur kan jauh banget ya. Iya, gitu sejak. Kalau si Raisa sama si ini gimana? 10 tahun. Kalau saya Itu sih, juga 10 tahun ya, bedanya. saya sih kan sebagai kakaknya ya. Iya. Oh, kakak tiri Sama-sama ya. Bintangnya sama gitu. Iya, ini nice nih kita ngomongin bagaimana sih perasaan seorang Gemini ketika kalau yang isu yang beredar kan katanya emang komunikasinya Raisa sama Hamis tuh nggak oke ya, karena Hamis ngerasa gapnya 10 tahun jadinya kayak kita nggak banyak ngobrol, jokesnya gue nggak masuk sama Raisa gitu-gitu. Menurut seorang kakak Raisa dan Saya Raiso. Raiso yang berbintang Bisa ya. yang berbintang Raiso nggak Gemini bisa. juga, apa yang Gemini rasa? Gemini itu pintar. Gemini itu pintar menutupi sesuatu, pintar berpura-pura, pintar semuanya tuh ya fine-fine aja gitu. Kadang dia juga di sisi lain dia juga bisa eksplosif, di sisi lain juga dia juga bisa pendem sendiri. Gimana pendemnya? Gitu. Pendem sendiri gitu kan. Gemini itu pintar, bisa melihat situasi, bisa membaca untuk berbagai dalam tipikal-tipikal tertentu seperti itu. Ya seperti Raisa kan, walaupun dia ada masalah tapi dia bisa mengadakan tetap nyanyi dengan baik waktu di acara baby face seperti itu, tapi tetap fine-fine aja gitu. Oh, Karena dia sedang bener-bener dari sisi keluarga dekat itu kayaknya point of view-nya ya. Padahal harapannya kan dari zodiak lucu ya gitu. Bener-bener dari keluarga. Waktu BFS dia lancar fine-fine gitu. aja. Saya terpokin dari bawah loh. Saya terpokin dari bawah waktu pas dia jadi openingnya baby face itu. Padahal Tapi- dia lagi ngurusin. Tapi si Raisa sama si Hamis ini gara-gara apa sih? Awalnya gue belum ngikutin sih. Nggak ada yang tahu sih. Jadi Oh isu gitu, isunya? isu yang beredar tuh ya karena ya mereka udah nggak cocok lagi aja sih gitu. Jadi kayak udah waktunya untuk pisah ya pisah. Tapi yang gue tangkap, gue kan sama Gemini tuh kayak gitu. Mau diselingkuhin, mau udah cocok nggak cocok, banyak ribut apa nggak ribut tuh kita awalnya tuh kayak mau berusaha lagi nih. Iya. Yuk berusaha lagi. Kok iya, Gemininya kita loh. Kok Iya, masa gue ngebayangin menang lah. Oh iya. Kayak Mereka iya. bukannya kepiting ya? Iya, Cancer kan. Iya. Kayak Gemini tuh akan mencoba, tapi kalau udah di titik dimana kayak ya udah berarti udah nggak bisa lagi. Kita akan Enough is enough gitu ya. nggak sama sekali. Kita akan delete lu dari hidup kita gitu loh. Wow. Gitu sih. Jadi makanya mungkin yang kalau gue lihat sotonya gue, mungkin kakak Raisa ya sudah 4 Full, gitu kali, udah udah full, full, udah udah merasa full. kayak apapun permasalahannya kayaknya emang gue dan Hamis udah nggak bisa Udah bareng-bareng harus lagi. Gitu stop sih. gitu ya. Betul, karena si Hamisnya juga bilang karena mungkin gap umur yang terlalu jauh, Raisa punya kesibukan walaupun yang gue lihat di klip yang ada di sosial media ya, Hamis bilang Raisa walaupun di luaran ceria tapi kalau di rumah tuh pendiam gitu kan. Introvert gitu ya? Iya, ya balik lagi kayak kaki bilang Kaki. Kaki. Jadi Gemini gitu ya, kalau misalnya pada saat waktunya, ya udah gue keluar. Iya, Gitu benar. Iya kan? Kalau udah keluar, Ya, ya waktu itu keluar. begitu kan? Iya, Waktu makanya itu gue keluar. Ya, ngapain keluar. ditahan? Iya, ngapain ngapain ditahan? Pusing tau. Keluar. Ngomongin itu. Bukan. Tahun berapa waktu itu? 2015, nggak ingat, Oh, mereka nggak nggak pernah. ingat. Mereka Oh, nggak pas pernah. Niki keluar. Iya, iya. Kalau Oh, gitu. kalau mau balik lagi ya balik lagi. Balik lagi gitu. Makanya menurut Dua emang. makanya gue bilang kayaknya apapun permasalahannya ya Minumnya teh botol Sosro. sosro. Oh, nggak sponsor loh. nggak sponsor, Nggak nggak sponsor. ada, Aslim. nggak ada teh botol bayar ya. Gitu. Oh gitu. Ya mungkin ya. Gitu. Gitu. Mungkin yang bisa gue tarik garis lurus tuh Yang. Benang merah. garis garis apa benang merah ya? Benar Garis lurus. Kalau gitu. garis lurus berarti lu dari ujung bumi ke ujung bumi. Oh, iya. Lu katulistiwa Kalau jatuhnya. segitiga bermuda. benang merahnya tuh rata-rata ada ketidakcocokan ya berarti. Ya pasti namanya suatu hubungan pasti kan Dia namanya cerai itu tidak Nggak, cocok. Nggak ada cerai. Gak ada yang karena selingkuh. cocok. Oh, iseng aja gitu. Yang dari kita bahas tadi tuh nggak ada yang karena selingkuh dong. ya nggak Ada tahu yang- juga. Siapa? Oh si ini ya, si siapa namanya? Jule. Jule. Jule Satu. selingkuh. Terus ya itu sih tadi juga balik lagi yang si Lee bilang juga tadi kan media juga tadi membantu juga untuk bisa ada potensi untuk perselingkuhan kan. Dulu yang waktu sempat ada kabar juga adiknya Raffi Ahmad Oh iya. yang mereka chat-chatannya lewat Gojek.
Ingat kan? Mereka komunikasinya lewat situ, saking mau main amannya biar nggak ada kedetek dari chat yang biasa mereka pakai gitu. Oke, berarti ini terakhir pertanyaan aku ke dokter ya. Boleh di-share nggak sih tips and trick untuk kami kaula muda? Kaula muda yang Kaula belum muda, married yang maksudnya. sudah married, yang sudah berapa tahun married, yang mau menikah dan menuju mencari jodoh ya, Dok. Gimana caranya mempertahankan sebuah rumah tangga supaya tetap harmonis? Astagfirullahaladzim. banget. Coba ya simpel. Iya. Takut akan Tuhan. Oh. Karena takut akan Tuhan awal dari pengetahuan. Oke. Gitu. Kalau kamu udah takut sama Tuhan, udah takut sama apapun itu, baik suami. Dia jawabannya Tuhan, jadi gua bisa bercandain. Iya, gua Apapun takut. Semuanya lurus aja. Oke. Semua harus saja. Rajin. Yang beloknya apa? Maksudnya nakal. Udah. Oke. Ya udah pokoknya semua masalah yang saat ini dihadapi sama teman-teman kita dari dunia entertainment, Biar cepat kelar biar lah. cepat selesai. Kalau memang terpercaya adalah jalan terbaiknya ya kita doakan semoga baik-baik aja. Usahain dulu lah, komunikasiin dulu semuanya karena kan kita sama-sama gede. Jadi beda pendapat, beda prinsip, beda-beda. Oh, kalian tidak beda tahu. kelamin itu wajar ya. Oh, emang harus beda kelamin. Iya, kalau udah pernikahan Oh, jadi. kalian tidak tahu konflik-konflik rumah tangga itu seperti apa. Ya, Kalian ini tuh belum merasakannya konflik-konflik rumah tangga. Yang berantem pas pacaran, nggak ada apa-apanya. mau curhat di sini. Enggak. Jadi maksud gua pacaran itu tuh beda lah. Iya, pacarannya bagus-bagus lah yang ngeluarin. Pacaran tuh totally different. Lu bisa dapat nanti ketika udah married, pasangan lu bisa Berubah. 180 derajat berubah. Iya. Itu banyak cerita. Untung pasangan gua enggak sih. Lu jadi 180 derajat. Balik lagi dong. Jadi Balik lagi dong. Kayang. Pokoknya itu bisa pada saat menikah udah jadi orang yang berbeda. Itu banyak banget yang apa teman-teman gue seperti itu. Gitu. Karena memang akhirnya jadi keluar jati diri aslinya ya. Karena gue udah secure, Iya. gue udah udah married, udah ini. Semakin gak ada yang ditahan lah. Iya, iya. Semakin real. Kalau Benar. waktu pas pacaran kan berusaha untuk mendapatkan, jadi tunjukin yang bagus-bagus. Dan pacaran itu kan lu nggak ketemu setiap hari. Iya bener. Ini Lu bangun tidur. masukan ya dari buat ini. Masukin. Pacaran masukan buat dimasukin. Masukan buat dimasukin. Pacaran itu kan lu nggak ketemu tiap hari. Iya. Pacaran itu lu ketemu dia pas lagi bagus-bagusnya. Iya. Dandan lah, makeup apa segala macam, bla 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 bla. Ketika lu udah berumah tangga, lu akan lihat dia setiap hari. Jelek-jeleknya dia lu akan lihat setiap hari, bagus-bagusnya dia lu akan lihat setiap hari. Konflik itu tuh pasti ada, benar-benar pasti ada. Mungkin lebih sering dibandingin pacaran karena lu ketemu tiap hari. Nah, Ya, itu tips dari lu? Tips dari gua nggak usah nikah. Nggak bercanda. Kaget. Iya. Nggak, tips dari gua ya lebih gimana ya, lebih turunin ego aja masing-masing. Lu Lebih dewasa aja ya? Lebih dewasa, lebih Ketemu di tengah. lebih bercermin aja pada masing-masing, bukan lu lu menilai pasangan lu. Satu arah Lu gitu ya. pengen pasangan lu berubah, lu bercermin dulu apa nih yang habis itu lu komunikasi tuh penting banget, Ki. Betul. Gitu kan. Apa sih yang nggak komunikasi? Apa sih yang komunikasi? Masuk. Itu komunikasi itu penting, guys. Jangan ada yang diumpet-umpetin bla 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 bla. Nah, itulah begitu. Yes. Tapi Tapi kalau udah faktor utama ekonomi udah susah ya. ekonomi adalah salah satu faktor Terpenting. terbesar Terbesar. dalam keharmonisan rumah tangga. Itu. Iya. Kan mau jalankan pakai uang segala Iya, sesuatu. itu tuh. Gak bisa cuma karena gue yang gak ada enak doang kan. Ya kalau enak. Kalau enak. Kalau nggak enak. Aduh, kalau nggak enak miskin lagi gitu. Miskin nggak enak. Astagfirullahaladzim. Maksudnya jogetnya kan, ngedance-nya. Iya, pas lagi Pas seru-seruan. Pembawaannya nggak enak. Oke, kalau kayak gitu guys. Terima kasih banyak. Kita sudah selesai yang ngebahas mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapi di tahun 2025 ini. Semoga kedepannya tidak ada lagi nih yang ada yang berpisah-pisah. Semoga adem ayem aja karena kan sebentar lagi kita juga mau ganti tahun ya, tahun 2026. Dan buat netizen-netizen itu urusan personal mereka. Yes, Jadi jangan ada yang jangan menghujat. betul jangan menghujat, jangan ikut campur. Simak aja, simak. Betul, simak UI aja untuk kecerdasan berikutnya. Betul banget. Jadi good listener aja, be a good netizen lah. Ya. Minta doanya juga buat pernikahan Kak Kiki ya, biar nanti sukses. Langgeng. Biar langgeng sama Wa gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Catering-nya apa ntar? Pokoknya ada. Ada. Oke. Kalau gitu
Tutup dong, udah oke John, gitu dong oke. Kan gue bilang, oke kalau gitu, Iya dah. sambut dong, Tutup sambut dong, dong. sekali-sekali tutup Oke podcast kalau ya. gitu, itulah podcast kita. Edisi perceraian di Edisi perceraian. Edisi perceraian di 2025. Ya, jangan lupa untuk di-share juga Di tayangan subscribe ini. juga. Di subscribe, di Nyalain komen-komen juga loncengnya. ya. Menurut kalian gimana nih untuk semua masalah yang terjadi di beberapa waktu terakhir ini ya di dunia Oke. selebriti. Kalau gitu terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya tetap di Extraordinary Talk.